Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabihi Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa bi ilaihi qala akhbarana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'idin an Malik bin Anasin an Rabi'ah bin Abi Abdurrahmani an Anas bin Malikin annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'ini wala bil qasiri wala bil abyadil ahmaqi wala bil adami wala bil ja'did wala bil ja'dil qatati wala bis sabiti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si arba'ina sana fa aqama bi Makkah asyra sinina wa bil Madinati asyra sinin wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Qala al-Imam al-Faqih Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri asy-Syafi'i rahimahullahu taala, qauluhu ucapan Imam At-Tirmidzi Abu Roja kunyatuhu. Abu Roja adalah kunyahnya dari Qutaibah. Jadi Abu itu namanya kunyah. Jadi ada tiga nih, ikhwan. Satu, nama isim. Yang kedua, ada lakob. Begitu ya, ada lakob. Yang ketiga ada kunyah. Isim, lakob, kunyah. Seperti itu. Misalkan kita punya anak, nama anak kita misalkan Zainab. Kita bapak-bapak, maka kita disebutnya Abu Zainab. Itu kunyah. Abu Zainab. Kemudian nama kita sebenarnya nama kita itu aslinya adalah Ahmad. Nama kita aslinya Ahmad. Tapi dikasih lakob sama orang Asad. Karena kita kalau marah kayak singa misal. Atau kita berani. Saking beraninya disebut Asad. Gitu. Itu lakob. Kita punya anak namanya Zainab, disebutnya Abu Zainab, itu kunyah. Kemudian kita punya nama asli namanya Ahmad misal. Kemudian juga kita diberi lakob, diberi gelar gitu ya, Asadullah, atau juga dinisbatkan kepada tempat. Al-Fakir lahir di Bogor, berarti Al-Buguri. Lahir di Jakarta, Al-Batawi. Ya, nggak ada yang pakai Al-Jakartai gitu ya, ya. Jakartawi misal. Al-Sundawi, orang Sunda. Al-Fadani, orang Padang. Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Ada orang Baghdad, Al-Baghdadi. Kemudian juga misalkan ada orang Depok, Al-Depoki, Al-Depoki. Al-Kediri. Nah, itu namanya lakob. Kemudian disebutkan waraja'un bi fathir ra wal jim ba'daha alif tsumma hamzah. Disebutnya Roja. Abu Roja berarti ayahnya si Roja. Qauluhu ucapan musannif Qutaibah laqabuhu wa huwa musaggarun kitsbah bi kasril qaf. Wahidatul aqtabi wahyal al-am'a. Jadi Qutaibah itu adalah kata yang dikecilkan gitu ya kalau bahasa kitanya. Dikecilkan. Seperti kitab itu jadi Kutaib gitu. Di miniatur. Kitab itu kan buku normal. Nah, kalau dikecilkan kitabnya jadi kitab kecil jadi Kutaib. Nah, kalau pesantren itu ada mufrodat ditaruhnya di Kutaib. Nah, Kutaib itu maksudnya buku kecil itu. Nah, disebutkan kitsbah itu disebut apa? Maknanya itu usus, ikhwah, begitu. Walau alam ya kenapa diberi lakob demikian. Itu kitsbah itu khusus. Usus kecil.
Apakah perutnya kecil? Wallahu a'lam. Wa qauluhu itu laqabnya, namanya nanti dijelasin nih. Namanya belum ada. Nanti ini jadi soal nih. Wa qauluhu dan ucapannya Ibnu Sa'idin. Anaknya Sa'id. Jadi Kutaibah ini punya bapak namanya Sa'id. Kamajid. Polanya seperti Majid, ini fa'il. Ismu abihi. Sa'id itu adalah nama ayahnya. Yuqalu lahu, dan Sa'id ini disebut juga Al-Baglani. Nisbatun ila Baglan bikasril. Bisukunil mu'jamah qaryah min qura balakh. Jadi ayahnya Kutaibah ini asalnya dari Baglan. Baglan itu salah satu desa di desa-desanya di Balkh. Balkh itu di Afghanistan. Tapi nanti Kutaibah ini perginya ke Madinah ya. Ngambil hadisnya, belajarnya di Madinah. Kutaibah ini. Wasmuhu, dan adapun namanya Kutaibah itu adalah Aliyun. Namanya adalah Ali. Begitu. Namanya adalah Ali. Jadi nama aslinya itu Ali bin Sa'id. Tapi lebih terkenal dengan Kutaibah. Banyak ulama-ulama yang terkenal oleh nama, kalau bahasa ininya mah ya, bahasa panggung gitu. Bahasa nama panggung terkenalnya itu. Memang setiap nama ada sejarahnya. Setiap lakob itu ada sejarahnya. Misal Hatim Al-Asom, kenapa disebut Hatim si Tuli gitu ya. Kenapa bisa disebut Hatim ini Tuli? Karena jadi pernah ada seorang perempuan, itu istilahnya minta wejangan lah, minta pendapat gitu. Karena Hatim Al-Asom ini adalah seorang ahli hikmah. Nah, ketika sedang nanya, Hatim kan nunduk terus, ini ya ikhwah, nunduk terus mendengarkan gitu. Tiba-tiba si perempuan ini kentut ikhwah, buang angin. Gitu. Jadi pas lagi selesai ngomong, Hatim Al-Asom belum ngomong, si perempuannya udah selesai. Si perempuan udah selesai ngomong nih masalahnya gitu, minta fatwa gitu kan, minta nasihat. Tiba-tiba kentut ikhwah. Kentut. Nah, Hatim tahu kalau misalkan si perempuan ini kentut. Kalau kita senyum dikit kan kayak jadi nggak enak kan gitu. Bayangin di hadapan ulama kok bisa-bisa buang angin. Apa yang dilakukan Hatim Al-Asom supaya si perempuan itu tidak malu gitu ya, tidak ilfil, maka yang dilakukan oleh Hatim adalah pura-pura nggak dengar. Jadi yang dilakukan oleh Hatim adalah nanya ulang. Oh maaf, tadi pertanyaannya apa ya? Saya tidak mendengar dari awal. Jadi si perempuan itu menyangka, pertanyaan aja nggak dengar gitu, apalagi kentut saya gitu ikhwah. Demi menjaga perasaan hati si perempuan tersebut. Nah, jadi setiap lakob itu memang ada sejarahnya. Ada Al-A'raj, ada Al-A'mash. Bayangkan, ulama diberi lakobnya kadang aneh-aneh. Ada Al-A'mash. Nah, jadi setiap lakob itu ada kisahnya begitu ya. Terkenalnya malah Al-A'mashnya gitu. Padahal misalkan namanya Sulaiman bin Mihran, tapi terkenalnya dengan Al-A'mash. Orangnya sikoh dan lain sebagainya. Begitu ya, Ikhwah. Ingat nama Kutaibah itu Ali. Ali bin Sa'id. Kunyahnya Abu Roja, lakobnya Kutaibah. Wulida sana samanin autis'in wa arba'ina wa mi'atin. Kutaibah ini lahir pada tahun 148 atau 149. Sekitar tahun itu ya, 148 atau 149. Hijriah pastinya. Sekarang sudah 1445. Dengarkan baik-baik. Sekarang sudah 1445. Berarti ini orang
yakni Qutaibah adalah orang yang 1300 tahun yang lalu, tapi namanya masih kita sebutkan. Kira-kira kalau kita sudah meninggal setahun 2 tahun aja, ada nggak sih yang ingat nama kita gitu? Ini Qutaibah namanya selalu disebut di kitab-kitab hadis, padahal beliau sudah meninggal kurang lebih 1300 tahun yang lalu. Ya. Berarti 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi beliau pas 1300 tahun yang lalu. Apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhadha an Malik. Qutaibah ini mengambil hadis atau bahasa kitanya berguru kepada Malik bin Anas, wan Nasai, dan juga Imam An-Nasai. Ini salah ya, ikhwah ya. Terbalik. Yang betul Imam An-Nasai yang meriwayatkan dari Qutaibah, atau ini An-Nasai yang lainnya. Karena yang dilakobi dengan An-Nasai banyak ya. Tapi yang terkenal kan Imam An-Nasai, Shahibus Sunan. Kalau yang dimaksud dengan Shahibus Sunan, yakni Sunan An-Nasai, maka bukan Qutaibah mengambil dari Imam An-Nasai, tapi Imam An-Nasai yang berguru kepada Qutaibah. Begitu. Wa Syuraikin, dan juga Qutaibah ini mengambil hadis atau berguru juga kepada Syuraik, wa tabaqatihim, dan juga satu tabaqah dengan mereka, yakni dengan Imam Malik dan juga Syuraik. Jadi Qutaibah mengambil periwayatan hadis dari tabaqah. Tabaqah itu bahasa ininya apa ya, kok ya? Bukan zaman sih tabaqah itu. Tabaqah kan tingkatan. Kok kelas ya? Jadi Qutaibah ini mengambil hadis dari kelasnya Imam Malik, kelas tapi dikiranya malah kelas belajar ya. Tingkatan gitu ya. Tingkatannya Imam Malik, Syuraik, dan teman-temannya yang lainnya. Itu Qutaibah. Warawa anhu. Nah sekarang murid-muridnya Qutaibah. Adapun para ulama yang mengambil hadis dari Qutaibah itu adalah al-jamaah. Itu banyak sekali para prioritas, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kecuali illa bena Majah. Kecuali Ibnu Majah. Ini dihafal ini. Ini salah satu kaidah yang selalu diulang-ulang oleh Syekh Basam Al-Hamzawi. Qutaibah bin Sa'id, yakni huwa Ali bin Sa'id. Warawa anhu al-jamaah ila Ibnu Majah. Semua ulama itu mengambil hadis dari Qutaibah, tapi cuma satu, yakni Ibnu Majah. Kenapa Ibnu Majah tidak mengambil dari Qutaibah? Mungkin tidak sempat bertemu, ikhwah. Tidak sempat bertemu. Sedangkan Imam At-Tirmidzi sendiri bertemu dengan Imam Qutaibah ini. Wa kana ma'munan hafizan sahibus sunan. Nah, Imam Ibnu Majah itu sudah kita ketahui ya. Beliau itu adalah pemilik Shahibus Sunan. Kemudian wa mata sana arba'ina wa mi'atain. Qutaibah itu meninggal pada tahun 240. Umurnya hampir 100 ya. Umurnya hampir 100 tahun. Kurang 8 atau 9 tahun. Berarti 92, 91 umurnya. Umurnya panjang-panjang ya. Muammar. Qauluhu ucapan musannif. An Malik bin Anasin. Ai hala kaunu Abi Raja'in naqilan an Malik bin Anas. Maksudnya adalah keadaan Qutaibah bin Sa'id itu menukil. Beliau itu mengambil riwayat dari Malik bin Anas. Fal jaru wal majruru muta'allaqun binaqilan. Nah, jar majrur an itu ada hubungannya dengan naqilan. Dalla alaihi asyaq. Itu menjadikan petunjuk terhadap asyaq. Siyak itu maknanya adalah urutan bisa gitu ya, atau hubungan koneksi. Wa kana Malik ahadu arkanil Islam. Bayangkan ikhwah, disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, Malik itu adalah salah satu dari pondasinya Islam.
salah satu pondasinya Islam. Karena yang kita ketahui, ingat ada 4. Ada yang bisa menyebutkan selain Imam Malik, sisanya yang menjadi pondasi dalam agama kita, yang merumuskan apa saja selain Imam Malik? Harus apal tuh. Atau yang kita kenal dengan ulama 4 mazhab. Mereka lah para perintis. Yang paling tertua itu adalah Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Yang kedua adalah Malik bin Anas. Yang ketiga adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Yang terakhir ada Imam Hambali, Muhammad bin Hambal, Imam Hambali. Wa imamu berarti wa imama ya. Wa imama daril hijrah. Imam Malik itu dikisahkan ikhwah, beliau itu sebutnya Imam Darul Hijrah karena beliau itu selalu menetap di Madinah ya. Belajar di sana, ngajar pun di sana. Gitu. Darul Hijrah itu maksudnya Madinah. Wa hujjatallahi fi ardihi ba'da tabi'in. Bahkan disebutkan beliau itu adalah hujjahnya. Hujjatullah. Pokoknya orang kalau mau meminta hujjah tentang agama Islam, gitu ya. Nah, beliau inilah yang bisa menjawab. Ketika para tabi'in sudah wafat, sisalah beliau. Nah, beliau ini yang bisa menjelaskan tentang agama Islam secara menyeluruh. Rawa At-Tirmidzi hadisan marfu'an. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan suatu hadis marfu'. Disebutkan yushiku an yadriban nasu abatal ibli fi talab ilmi fala yajiduna aliman a'lamu min alimil Madinah. Disebutkan manusia itu hampir-hampir memukul di sini maknanya itu sebentar ikhwah. Ini adalah riwayat tentang keutamaan Imam Malik yang sudah diriwayatkan. Yushiku an yadriban nas. Di riwayat yang lain bukan abad ya, tapi akbada al-ibli. Fi talabil ilmi fala yajiduna aliman a'lamu min alimil Madinah. Jadi banyak hampir orang yang doroba ini maksudnya itu menyiapkan ontak gitu ya, untuk menuntut ilmu. Jadi banyak orang yang sudah, kalau bahasa di kita sekarang, udah siap rihlah nih nyari ilmu, udah nyiapin motor, mobil, udah mau pergi ke suatu tempat untuk mencari seorang alim, seorang guru. Falajiduna aliman, maka mereka itu di zaman itu tidak menemukan seorang alim a'lamu min alimil Madinah. Maka mereka tidak menemukan seorang alim yang lebih alim dibanding dengan seorang ulama di Madinah. Seorang ulama di Madinah. Hamalahu Ibnu Uyainata wa ghairuhu ala Malik. Nah, hadis ini oleh Sufyan bin Uyainah dan selain beliau itu menyebutkan ini yang dimaksud alim Madinah ini adalah Imam Malik. Jadi disampaikan tidak ada di zaman nanti itu ya, tidak ada orang yang lebih alim dibanding Imam Malik. Itu salah satu keutamaan Imam Malik ya. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata as-sahul asanidi Malikun
an Nafi'in an Ibni Umar. Nah, ini tulis ikhwah. As-sahul asanid maksudnya adalah sanad yang paling sahih. Kalau kita belajar hadis kan ada hadis sahih, hadis doif gitu ya. Nah, sanad yang paling sahih itu adalah sanad dari Imam Malik ke Imam Nafi' ke Imam Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Fa idza qala asy-Syafi'i, apabila Imam Asy-Syafi'i mengatakan qala haddatsana Malik an-Nafi' an Ibni Umar kanat silsilataz zahabi. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i menyebutkan aku meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik dari Imam Nafi, Imam Nafi dari Ibnu Umar. Maka kalau urutan sanadnya seperti itu, itulah silsilatuz zahab. Adalah sanad atau tali emas gitu ya, di mana sanadnya itu para alim ulama yang kibar. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik, Imam Malik meriwayatkan dari Imam Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, seperti itu. Kama qalahu Syekhuna, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, ada asahul asanid, kita dapat istilah baru tuh. Ada asahul asanid, ada juga silsilatuz zahab. Wa makatsal Imamu Malik fi batni ummihi salasa sinina. Imam Malik itu dalam kandungan ibunya itu selama 3 tahun. Al-Fakir pernah nanya ikhwah, tapi ini secara kedokteran ya, waktu SMA. Karena Al-Fakir sempat baca riwayat ini waktu SMA. Dulu Al-Fakir nanya 2 tahun. Bu, kita kan normalnya bayi itu 9 bulan 10 hari. Bagaimana kalau ada bayi yang dalam kandungannya 2 tahun? 2 tahun ya. Dulu Al-Fakir nanya 2 tahun. Kalau di sini kan Imam Malik disebutkan dalam kandungan 3 tahun ya. Terus Guru Al-Fakir bilang, sebetulnya Ram, katanya, mungkin di zaman dulu bisa. Tapi kalau di zaman sekarang tidak. Karena di zaman sekarang itu banyak polusi dan lain sebagainya. Kalau lebih lama dari 9 bulan 10 hari lewat, misalkan setahun, kalau setahun kata Guru Al-Fakir masih oke. Ini guru biologi ya. Tapi kalau udah setahun lewat dalam kandungan yang ada, kata Guru Al-Fakir, itu air tubannya nanti seperti berubah gitu ya. Itu yang ada malah meracuni si bayi. Itu. Udah 10 bulan, 11 bulan, 12 udah setahun di dalam kandungan, nah itu udah berbahaya. Tapi kata Guru Al-Fakir, guru biologi, tapi walau alam, kalau misalkan di zaman dulu ada yang seperti itu. Mungkin di zaman dulu polusinya belum banyak, bahkan tidak ada mungkin ya. Kemudian penyakit-penyakit belum aneh-aneh, seperti itu. Jadi ini kalau di zaman sekarang tidak relate ya, dalam kandungan 3 tahun. Tapi kalau di zaman dulu, wallahu a'lam. Wa wulida sanah khamsin wa tis'in. Imam Malik itu lahir pada tahun 95. Wa mata sanah tis'in wa sab'ina wa mi'atin. Dan wafat pada tahun 179. Imam Malik wafat pada tahun 179. Kalau Imam Malik meninggal tahun 179, itu Imam Syafi'i lahir tahun 150. Tahun 150. Berarti ada jarak tuh sekitar 29 tahun. Ya Imam Syafi'i udah matang-matang ya itu mah. Imam Syafi'i itu tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid. Siapa muridnya Imam Syafi'i? Yakni Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Nah, karena tak bertemu dengan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu belajar ke muridnya Imam Abu Hanifah. Hasan namanya. Imam Hasan Asy-Syaibani. Seperti itu.
atau Abu Yusuf. Abu Yusuf. Jadi saling bertemu. Imam Ahmad, setahu Al-Fakir, tidak bertemu dengan Imam Malik ya. Imam Malik bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga bertemu dengan Imam Malik. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tidak bertemu dengan Imam Malik. Jadi 4 mazhab itu hampir satu zaman ya, hampir satu zaman, tapi bergantian. Imam Abu Hanifah dulu, terus muncul Imam Malik, terus muncul Imam Syafi'i, Imam Syafi'i nanti jadi murid Imam Malik, kemudian muncul Imam Ahmad bin Hambal, nanti jadi muridnya Imam Asy-Syafi'i. Itu tandanya apa? Guru dan murid tidak 100% ketiplek sama. Tidak ketiplek sama. Imam Malik punya pendapatnya sendiri. Beliau punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya pendapatnya sendiri. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Hambali punya pendapatnya sendiri. Tapi 4 ulama inilah yang jadi pegangan. Tidak bisa kita membuat mazhab baru. Tidak bisa. Kalau untuk masalah-masalah kontemporer bisa, tapi kalau untuk pendapat-pendapat yang sudah ditentukan dalam 4 mazhab itu tidak bisa. Makanya Ibnu Shalah mengatakan tidak boleh kita keluar dari pendapatnya 4 mazhab ini. Begitu, ikhwah. Maka jangan heran, ikhwah. Dan lucunya ada orang bilang seperti ini. Lebih baik ikut Nabi apa ikut mazhab? Nah, ini lucu, ikhwah. Sedangkan Ibnu Shalah sendiri, nanti cari di Google ya, siapa itu Ibnu Shalah. Ibnu Shalah sendiri mengingatkan kepada kita, jangan keluar dari pendapat 4 mazhab. Begitu, jangan keluar dari 4 mazhab. Nah, di zaman sekarang orang makin aneh aja, merasa yang ngerti hadis itu cuman mereka gitu ya. Nah, terus kalau kita tanya lah, kan Imam Syafi'i juga ngerti hadis. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik juga ngerti hadis. Terus dia jawab, terus mereka jawab nih yang nggak mau bermazhab, mereka jawab, kan mereka itu manusia. Imam Syafi'i manusia, Imam Hanafi manusia, Imam Malik manusia, Imam Hambali manusia. Yang namanya manusia pasti bisa salah. Gitu. Terus kita balikin aja ya, lah kamu juga manusia, guru kamu juga manusia. Buku yang kamu baca itu buatan manusia. Apakah nggak ada salahnya? Apakah semuanya yang kamu ambil itu benar? Gitu. Dulu Al-Fakir pernah lihat orang komen begitu. Imam Syafi'i itu manusia biasa, bisa salah. Sedangkan Nabi itu maksum, tidak pernah salah. Iya, setuju. Tapi siapa sih yang paling paham tentang hadis? Kita atau para imam, para ulama? Itu. Makanya jangan heran, ulama kibar itu bermadhab. Imam Nawawi madhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani madhabnya Syafi'i. Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, bayangin, Imam Ibnu Katsir, Imam Zahabi itu muridnya Ibnu Taimiyah. Imam Zahabi, Imam Ibnu Katsir itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Diriwayatkan Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Hambali. Begitu. Syekh Abdul Qadir juga mazhabnya Hambali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya kita kan tahu beliau itu Sultanul Auliya. Tapi masalah fikih, ya tetaplah ikut ulama. Begitu. Syekh Abdul Qadir itu mazhabnya Hambali, tapi ngajar mazhab Syafi'i. Tapi yang paling terkenal Syekh Abdul Qadir ya di mazhab Syafi'i ya, ikhwah. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Katsir, pemilik kitab tafsir. Mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Imam Zahabi mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Begitu. Ulama sekelas itu saja bermazhab. Nah, sekarang ada lagi nih ucapan katanya orang awam itu tidak bermazhab, katanya begitu. Orang awam itu cuma mengikuti. Iya, mengikuti. Tapi kan yang diikutin kan adalah yang diikutin itu adalah suatu madhab, ikhwah. Hati-hati ya, ikhwah ya. Itu. Yang bermadhab itu adalah orang yang sudah ngerti dalilnya. Tidak, ikhwah.
Tidak begitu. Khawatirnya berarti yang awam ngapain dong? Udah yang awam mah ikutin aja hadis-hadis yang ada. Nah, jadinya diajak lagi seperti mereka. Begitu. Ya. Al-Fakir pribadi, ya Al-Fakir Syafi'i. Karena sedari kecil Al-Fakir banyak fikih Syafi'i. Meskipun Al-Fakir juga baca kitab hadis, lagi baca kitab fikih Hanafi, Hambali, juga Maliki, tapi tidak memperdalam karena guru-guru juga ada yang bermadhab yang berbeda. Di luar negeri banyak yang berbeda. Kalau di Indonesia mayoritas itu ada madhabnya Syafi'i. Seperti itu. Kita kembali ke Malik bin Anas. Malik bin Anas wafat pada tahun 179. Wa manaqibuhu syahiratun katsiratun. Manaqib itu adalah bisa kita sebut, manaqib itu jamak dari kata manqobah, ikhwan. Manqobah. Manqobah itu maknanya banyak. Bisa maknanya jalan, bisa maknanya dinding, bisa maknanya gang. Gitu ya. Kalau lubang itu minqobah. Maksudnya apa sih manqobah itu? Jalan itu apa? Maksudnya kalau bahasa kita itu biografinya, manaqibnya, kisah-kisahnya, begitu ya. Ufridats bitalif. Ada kitab khusus tentang manaqibnya Imam Malik. Sama seperti yang terkenal di kita, itu cuman manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, yang sering dibaca. Kita jarang membaca manaqibnya atau sejarah-sejarahnya para ulama 4 mazhab. Nah, nanti dicari tuh. Ada kitabnya Kemuliaan Mazhab Syafi'i. Karangan, kalau nggak salah karangan Syekh Sirajuddin Abbas. Udah berdalam bahasa Indonesia. Bisa dibaca tuh. Kemudian kita lanjutkan. Qutaibah meriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan dari siapa? Malik bin Anas an Rabi'ata bani Abi Abdirrahman. Ai hala qaunu Malikin naqilan an Rabi'ata bani Abi Abdirrahman kama taqaddam. Imam Malik itu menukil riwayat ini dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman. Wa Rabi'ah itu adalah laqabuhu. Ini di garis bawah ini penjelasan Imam Al-Bajuri, ini diluruskan oleh Syekh Muhammad Awwamah. Rabi'ah itu adalah laqabnya. Namanya adalah Farruh. Tapi ini kata Syekh Muhammad Awwamah yang betul, Rabi'ah itu namanya. Namanya memang Rabi'ah. Farruh itu bukan namanya. Farruh itu adalah nama ayahnya. Nama ayahnya Rabi'ah. Bifat silfa wa tashdid ra al-madmumah. Farruh. Kana hafizan faqihan basiran birra'i. Rabi'ah ini adalah seorang penghafal yang bagus, ahli fikih, basiran birra'i. Logikanya bagus. Pokoknya pikirannya ini cemerlang, begitu ikhwan. Walihada yu'rafu bi Rabi'atur ra'i. Maka terkenal dengan Rabi'atur ra'i. Seperti itu, Rabi'atur ra'i. Kana faqihul Madinah. Rabi'ah ini adalah ahli fikih di kota Madinah. Qala Malik, Imam Malik berkata, "Zahabat halawatul fiqhi bimautihi." Telah pergi manisnya fikih, keindahan fikih, kenikmatan fikih ketika Rabi'ah wafat. Nah, jadi ada yang kosong tuh. Ketika Rabi'ah masih hidup, fikih itu betul-betul hidup karena masih ada panglimanya gitu ya. Fakihnya di zaman itu. Tapi ketika Rabi'ah wafat, aduh, kosong, jadinya kosong. Hambar gitu ya. Mata sana sittin wa thalathina wa mi'atin.
Rabi'ah itu wafat pada tahun 136. Wafat pada tahun 136. Tidak disebutkan ya lahirnya kapan. Qalahu As-Suyuti fil Ansab. Imam As-Suyuti menyebutkan hal tersebut dalam kitab Al-Ansab. Rabi'ah meriwayatkan dari siapa? An Anas bin Malikin. Meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini sudah kita singgung sedikit nih tentang Anas bin Malik. Jangan kaget ya. Anas bin Malik ai khadimil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik di sini adalah pembantunya Rasulullah. Atau kita sebutnya khadim aja ya, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahul muradu haitsu atlaqa. Nah, ini kalau dimutlakan Anas juga riwayat dari Anas. Anas yang dimaksud adalah Anas bin Malik. Wa in kana Anas bin Malik fi ruwat khamsan. Karena Anas bin Malik itu di dalam rawi itu ada 5 nanti Anas. Yang namanya Anas itu banyak. Tapi kalau dimutlakan dari Anas itu ya, maka ini maksud adalah Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu sallallahu alaihi wasallam fi awalil hijrati wa umruhu asyara sinin. Beliau itu sudah berkhidmah, sudah menjadi khadimnya Rasulullah SAW ketika awal hijrah. Dan umur beliau itu 10 tahun. Nah, tulis nih ikhwah. Anas bin Malik pertama kali menjadi khadimnya Rasulullah itu umur 10 tahun. Wajawazal mi'ah. Dan beliau itu umurnya melewati 100 tahun. Umurnya melewati 100 tahun. Kurang lebih bisa kita sebut beliau itu berpuluh-puluh tahun menjadi khadimnya Rasulullah. Berpuluh-puluh tahun menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Qala Ibnu Asakir mengatakan matalahu fi ta'un al-jarif tamanuna ibnan. Ketika terjadi wabah al-jarif yang menyerba, itu anak beliau, yakni anaknya Anas bin Malik itu meninggal 80 anak. Jadi Anas bin Malik anaknya banyak ya. Dan yang meninggal itu sampai 80 anak. Sampai 80 anak ya. Zaman sekarang ngasih makannya gimana itu? Wa qad da'a lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah mendoakan Anas bin Malik hina qalat lahu ummuhu. Ketika ibunya Anas bin Malik itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u li Anasin." Tolong doain Anas. Faqala, maka Nabi berdoa, "Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik fi." Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anaknya Anas, dan berkahilah Anas. Bisa juga kita doain ya Allah. Kita doa ya Allah. Allahumma aktsir malana wa waladana wa barik fina. Amin ya rabbal alamin. Qala Anas bin Malik mengatakan falaqad dafantu min sulbi siwa waladi khamsatan wa ishruna wa mi'atan dzukuran illa bintain. Ini maknanya sepertinya di ini nih kok ya, dikuburkan gitu. Ini yang beliau makamkan ya. Anak beliau itu 125. Bayangkan 125. Adapun jumlah bentar, Al-Fakir buka Fathul Mubin dulu. Di Fathul Mubin juga ada ya, Ikhwah. Sebentar ya. Bayangkan ya, Ikhwah. 125 anak. Duanya itu perempuan. Itu berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anaknya Anas. Sekalinya banyak, sampai ratusan anaknya. Al-Fakir kirim di grup ya. Ini dari kitab Fathul Mubin.
bisyarhil arba'in. An Umar. Sebentar ya, Ikhwah. Panjang sekali nih. Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud. Sebentar. Kalau tidak salah di kitab Fathul Mubin itu disebutkan jumlahnya. Aisyah, Nu'man bin Bashir. Dicatat ya, Ikhwah ya. Faidahnya nanti Al-Fakir belikan kolom, jadi tolong ditulis juga supaya bisa bermanfaat bagi yang lain. Tamim Ad-Dari, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Hasan bin Ali. Wa in ardiya litasamri wa inna ardi sampai fil am marratain wa rijalu hadzal hadis. Oh, kemudian disebutkan Anas bin Malik ini salah satunya juga wa inna ardi, dan sesungguhnya ardi di sini bukan tanahku ya, tapi kebunnya Anas itu samaro, bukan samaro. Kalau samaro itu mungkin, tapi latus miru, inna ardi latus miru fil ami marrotain. Kebunnya Anas bin Malik itu 2 kali berbuah. Kalau yang lain itu setahun sekali. Misalkan nanam pohon mangga, yang lain setahun sekali berbuah. Anas bin Malik itu setahun 2 kali. Sebab doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu kelebihannya ya. Anaknya banyak, hartanya juga berlimpah. Kalau anaknya banyak saja, hartanya sedikit, puyeng juga ya, Ikhwah. Begitu. Pusing juga. Warijalu hadzal hadisi kulluhum madaniyun. Seluruh perawi hadis ini dari Qutaibah gitu ya, sampai ke Anas bin Malik semuanya madaniyun. Semuanya adalah penduduk Madinah, orang Madinah. Jadi Imam At-Tirmidzi yang mengambilnya dari Qutaibah yang menuntut ilmu di Madinah. Seperti itu. Annahu sami'ahu, ay anna Rabi'ah sami'a Anasan. Bahwasanya Rabi'ah itu mendengar langsung dari Anas. Bentar ya, Al-Fakir masih nyari juga ya. Abu Zar. Abu Zar. Abi Najjar. Muaz bin Jabal, sebentar. Maka sedang buka kitab Fathul Mubin. Abu Abbas. Baru kita masuk ke hadisnya. Nah, itu para perawinya ya.
itu adalah para perawinya. Di hadis ke-13 kelewat dong ya. Hadis 13 itu di hadis Arba'in, hadis yang ke-13 sih. Itu riwayat Anas 304. Nah ini dia. Nih ikhwah. Al-Fakir kirim di grup ya. Tentang Anas bin Malik. Ini Masya Allah. Al-Fakir termasuk orang yang suka baca sejarah ya. Ini kitab namanya Fathul Mubin. Dilihat kitab yang Al-Fakir kirim di grup. Itu halaman 304. Tentang Anas bin Malik. Disebut Anas bin Malik itu kunyahnya Abu Hamzah. Anas bin Malik. Gitu ya. Dan sahih bahwasanya Anas bin Malik diberi kunyah Abu Hamzah. Itu sahih. Beliau itu Al-Ansori, berarti penduduk Madinah. Al-Kharaji An-Najjari. Khadimah sallallahu alaihi wasallam. Qausa'anu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima qadamal Madinah karena umurhu asyara sinin. Umurnya itu karena umurhu asyara sinin. 10 tahun. Adapun ibunya Ummu Sulaim. Namanya Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Atas bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang ke Madinah, Ummu Sulaim langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai fi sanatil ula minal hijrah. Tahun pertama di pertama kali hijrah. Gitu. Faqalat lahu khudhu gulaman yukhdimuka. Nih ambil bocah. Bahasa kitanya ya. Rasulullah nih ambil bocah nih. Jadiin khodim kamu. Gitu. Jadiin pembantu. Kalau pembantu terlalu kasar ya. Jadikan khodim, jadikanlah sebagai khodimu. Gitu ya. Biar bisa membantu. Faqabbalahu. Faqabilahu. Maka Rasulullah menerima. Nah, di suatu hari ibunya itu minta didoakan. Seperti doa yang sudah kita sebutkan, tapi ada tambahan nih kalau di sini. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi wa adkhilhu atau wa adkhilhu al-jannata, dan masukkanlah ke dalam surga. Itu disebutkan tadi 125. Tapi anak perempuannya cuma 2. 125 laki-laki semua, 2 perempuan gitu ya. Masya Allah. Nah itu tentang Anas bin Malik. Yang lain kebunnya setahun sekali, beliau setahun 2 kali. Itu para perawinya ikhwah. Perawinya semuanya thiqah. Jadi hadis ini hadisnya sahih. Hadis yang pertama ini hadisnya sahih. Semuanya memang mendengar dari gurunya secara langsung. Anahu sami'ahu ay anna Rabi'ata sami'a Anasan. Qaqauluhu yaqulu berkata halun fa in qila halla abbara bil madi liwafiqu ta'biruhu bis sami'a. Ujibu annahu abbara bil mudhari istihdaran li suratil qawli fa ka'annahu yaqulul an intaha ali qari. Jadi kadang ada perawi itu mengucapkan sami'ahu qala, ada juga menggunakan yaqulu. Sama aja ya ya, mau qala mau yaqulu enggak jadi masalah. Ataupun yaqulu karena istihdaran, memang ingin menjelaskan ketika itu sedang berbicara begitu. Qauluhu dan ucapan musannif kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir kana la tufidu tikraru mutlaqan kama naqalahu fi syarah Muslim anil muhaqqiqin.
Karena itu tidak memberikan faidah berulang-ulang secara mutlak. Begitu. Jadi bisa jadi penggunaan kana itu sesekali aja. Gitu, sesekali aja. Dalam artian gini, kana baiti gitu ya. Kana baiti misalkan rumahku itu kita sebutkan misalkan kotor. Kana baiti gitu ya. Kana baiti misalkan pakainya itu malusan gitu ya. Kana baiti malusan. Udah kotor atau muwassakhan. Karena di situ maknanya tidak kotor terus gitu ya. Tapi pernah kotor. Nah, di sini Anas bin Malik menyampaikan apa yang beliau lihat ketika itu. Jadi Rasulullah SAW dilihat oleh Anas gitu ya. Ketika beliau melihatnya di hari itu gitu. Karena kan yang namanya misalnya ya, nanti bentuk sisiran rambut gitu ya, arahnya kemana, bajunya begitu. Nah itu tiap hari bisa saja berubah. Nah di hari itu Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW sebagaimana akan kita sebutkan sebelum. Waqala Ibnu Hajib, adapun Ibnu Hajib mengatakan tufiduhu. Ada karena itu memberikan faidah berulang-ulang. Walaisal murad annaha tufiduhu mutlaqan. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Hajib ini bukan faidah yang secara mutlak. Bal fi maqamin yaqbaluhu la kama huna. Tapi itu sebagai untuk penerimaan saja, bukan untuk di sini. Wakila bal wahuna. Dikatakan juga di sini juga sama maknanya. Karena di sini maknanya terulang-ulang. Wal makna kana Rasulullah SAW ghairu tawilin tulan bainan wa ghairu qasirin nga baina sibyan wala bainal kuhul wala baina syuyukh wa fi takalluf kama qala al-Munawi wa Ibnu Hajar. Adapun makna Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi, tidak sangat tinggi, tidak pendek, tidak antara remaja dan tidak seperti orang yang tua renta dan tidak seperti orang yang sudah sepuh. Wa fihi takalluf. Nah, kalau seperti itu takalluf. Kama qalahu al-Munawi wa Ibnu Hajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Munawi dan Ibnu Hajar. Nah, sekarang kita jelaskan dua sifatnya saja ya. Dua sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qauluhu ucapan musannif laisa bitawili ila akhir. Jumlatul laisa wasmiha wa khabariha. Khabaru kana wa laisa linafin madmunin al jumlah. Kana itu nanti Rasulullah SAW kan itu isimnya ya. Kemudian laisa itu khobarnya, khobar kana. Si laisa juga kan sama seperti si kana. Ya, gitu ya, fi'il nakis. Gitu. Bitawil itu adalah khobarnya dari laisa. Kemudian laisa itu juga adalah khobar kana. Iya dibolak-balik. Walaisa linafyin madmunin al jumlah halan. Laisa itu adalah Allah Akbar. Laisa itu untuk menolak begitu ya. Nafyun. Nafyun itu sebagaimana kita tahu nafyun itu menafikan itu artinya adalah penafian, peniadaan atau penyangkalan. Nah, di sini disangkal nih, Rasulullah itu tidaklah atau bukanlah bitawili gitu ya. Keadaannya itu bitawili. Tidak tinggi. Nah, tingginya tinggi apa nih? Ini ada qaidnya nanti. Wal munasib huna. Wa qila inna halina fi madmuniha fil madhi wa alaihi fatakunu halan madhiyah. Qusida dawamuna fiha. Al-ba'in bil hamzi la bil ya. Bukan al-bayin, bukan bitawilil bayin, tapi bitawilil bain. Li wujubi i'lamin ismil fa'il idza 'ala fi'luhu. Kaba'i wa qa'il. Nah, itu kalau isim fa'il polanya fa'ilun. Wa huwa imma min bana yabinu bayanan.
Bain ini bisa berasal dari kata bana yabinu, bayanan. Idzan dhahara, itu maknanya jelas. Wa alaihi fa bi mana zahir tawuluhu. Nah, maka kalau misalkan pakai dasar katanya bana yabinu bayanan, maka maknanya adalah Rasulullah itu maknanya tingginya itu jelas gitu. Au min bana yabunu baunan, atau bain ini berasal dari katanya bana yabunu baunan idza ba'uda, idzan ba'uda. Nah, kalau pakai pola atau pakai tasrifan bana yabunu baunan, maka artinya ba'uda. Ba'uda kan artinya jauh gitu ya. Jauh atau menjauh. Wa alaihi fa bi ma'na al-ba'id an hanil i'tidal. Maka kalau pakai kata pakai bana yabunu ini, bain ini, maka artinya adalah jauh dari batas yang ideal. Maksudnya tinggi banget. Wa yasihu an yakuna minal bayyini wa huwal qata'. Dan yang sahih itu adalah maknanya bayyin wa huwal qata'. Potong li anna man ra'a fahisyatau li tasawwara anna kullan min a'dha'ihi mubanun anil akhar. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat gitu, Rasulullah ini bisa sebut posturnya itu kekar gitu ya, Wah. Tidak, kalau laisa bitawil ba'il itu tidak kelihatan begini, Wah. Kalau dilihat gede banget, badannya gede, kan jadi kekar sih kekar gitu. Tapi Rasulullah SAW itu tidaklah apa ya, badannya itu tinggi besar begitu ya, Wah. Itu ya kan ada orang yang udah tinggi besar lagi. Rasulullah tidaklah seperti itu. Nah, laisa bitawilil ba'in maknanya begitu. Rasulullah itu cuman tinggi aja, bukan tinggi banget, nggak begitu. Nah, orang kalau udah tinggi banget, kemudian kekar nih, dikasih beri sifat dua aja, tinggi dan kekar. Rasulullah kan punya sifat kekar juga. Udah tinggi kekar. Nah, kalau udah disebut kekar, kan semua badannya juga besar. Gitu ya. Nah, Rasulullah tidaklah demikian, intaha Munawi. Berarti kalau Rasulullah tidak tinggi, pendek dong. Nah, maka di lanjutannya disebutkan wala bil qasiri. Rasulullah tidak juga pendek. Maka makna yang awal, Rasulullah itu tidak sangat-sangat tinggi dan Rasulullah tidak pendek, tapi pertengahan. Maka nanti di sini dibahas nih. Wala bil qasir ataf ala qaulihi bit tawil. Wala zaidah. Jadi tidak kelewatan tingginya, tapi juga tidak pendek. Litaki dinafi. Wa innama, jadi nggak ada tambahannya nih. Kalau bil qasir udah pendek aja. Tapi kalau tawil tadi ada bain, ada tambahannya, ada qaidnya. Wa inna ma wasafa tawila bil ba'in wa lam yasiful qasir bi muqabalihi. Li'annahu kana ilatul aqraba kama rawahu al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak pendek juga tidak sangat tinggi, tapi Rasulullah itu condongnya tinggi. Gitu, condongnya Rasulullah itu memang perawakannya tinggi, tapi tidak sangat tinggi, tidak tinggi banget. Wa yu'ayyiduhu khabar Ibnu Abi Halata al-Ati. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Abi Halah. Nah, dikuatkan dengan ada khabar dari Ibnu Abi Halah. Kana atwala minal marbu' wa aqsara minal musyazzab. Rasulullah SAW itu lebih tinggi dari marbu', lebih pendek daripada musyazzab. Rasulullah lebih tinggi daripada marbu' dan lebih pendek daripada musyazzab. Siapa sih marbu' dan musyazzab itu? Itu bisa dilihat penjelasannya di video yang kemarin Al-Fagir sebut ya. Marbu' itu orang yang tingginya sedang. Musyazzab itu orang yang sangat tinggi. Begitu. Nanti ada mubagit. Mubagit juga maknanya orang yang sangat tinggi. Nih, jadi begini, wah, ada orang yang pendek, ada orang yang sedang, ada orang yang tinggi banget. Nah, Rasulullah itu tingginya lebih tinggi daripada orang yang sedang. Gitu, lebih tinggi daripada orang yang sedang dan lebih pendek daripada orang yang tinggi banget. Jadi pertengahan di situ.
ideal banget lah gitu, ideal banget. Wahwal muwafiqul lil khabaril ati. Sama riwayat tersebut itu sesuai dengan khabar alam yakun bitawilil mubaghid. Rasulullah itu tingginya tidak tinggi mubaghid, tidak tinggi banget. Wala yunafi dzalika wasfu bir rab'ah li anna man wasafa bir rab'ah arada al amra at-taqribi wa lam yurid at-tahdid. Ada juga riwayat Rasulullah itu marbu. Tapi rab'ah di situ maksudnya adalah lebih tinggi sedikit. Begitu ya, bukan tahdid, bukan betul-betul segitu, tapi takribi. Tapi itu untuk perkiraan aja. Warada indal Baihaqi wa Ibnu Asakir, terdapat riwayat dari Imam Baihaqi dan Ibnu Asakir, lam yakun yumashihi ahadun illa talahu. Tidak ada satu orang pun yang berjalan dengan Rasulullah kecuali Rasulullah itu lebih tinggi gitu ya. Jadi kelihatannya tuh Rasulullah selalu lebih tinggi. Walirubbama iktanafahu ar-rajulani tawilani fayatuluhuma. Nah, jadi kalau ada dua orang yang tinggi gitu. Nah, Rasulullah itu seakan-akan kelihatannya lebih tinggi dikit gitu. Jadi nggak kelihatan pendek ya, kawan. Tidak kelihatan pendek. Rasulullah tidak kelihatan pendek. Aila Allah yatatawala alaihi ahlu surah. Kama la yatatawalu alaihi ahlu makna fahadhihi mu'jizah lahu sallallahu alaihi wasallam intaha Munawi Ibnu Hajar mulakhasan. Maka itu termasuk mujizatnya gitu. Mujizatnya itu adalah salah satunya Rasulullah SAW ini kelihatannya gitu selalu lebih tinggi. Tapi tidak, kalau dibandingkan dengan yang sangat tinggi, ya Rasulullah tidak sangat tinggi. Tapi kalau berjalan gitu dengan orang-orang kelihatannya Rasulullah itu lebih tinggi. Nah, itu sifatnya. Jadi kesimpulannya untuk posturnya Rasulullah SAW itu lebih tinggi daripada orang yang tingginya sedang dan lebih pendek daripada orang yang tingginya sangat tinggi. Seperti itu. Al-Fakir kirim bagian yang itunya aja ya sebentar. Bagian yang postur. Mana? Ini dia. Dilihat di grup ikhwah. Nanti boleh di-share ya. Ini Al-Fakir sudah murojaah beberapa kitab, termasuk di dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Qadi Iyad. Lihat di grup. Postur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa bitawili wala bil qasiri. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tapi penjelasan di bawah. Lebih tepatnya itu tidak sangat-sangat tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah, itu boleh di-share ya. Rasulullah SAW lebih cenderung berpostur tinggi. Akan tetapi tidak sangat tinggi. Beliau SAW lebih tinggi dari marbu, orang yang tingginya sedang. Dan lebih pendek dari musyadzab, orang yang sangat tinggi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau SAW tidak lebih tinggi dari mubaghid. Mubaghid itu orang yang sangat tinggi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu terlihat lebih tinggi ketika berjalan dengan orang lain. Kesimpulan dari semua riwayat adalah bahwa Rasulullah SAW memiliki postur sangat ideal dan proporsional. Seperti itu. Dan sulit ya untuk kalau kita ubah ke sentimeter gitu. Sebetulnya bisa aja, cuman sulit. Cara mengubah ke sentimeter adalah kita hitung rata-rata tinggi di zaman waktu itu. Kan kita nggak tahu nih tinggi di zaman itu rata-ratanya berapa. Rata-ratanya tinggi Rasulullah SAW ketika itu berapa kita nggak tahu. Nah, Rasulullah lebih tinggi sedikit dari rata-rata tersebut. Begitu ya, ikhwah. Kalau kita lihat di Google, rata-rata tinggi orang Indonesia misalnya aja. Rata-rata tinggi orang Indonesia itu 158. Itu pendek ya, ikhwah ya. 158 dibanding dengan orang luar. Kalau dengan kita 158 ya lumayan.
Nah, sedangkan Arab Saudi disebutkan rata-rata tingginya 167. Hampir beda 110 cm ya, ya. Nah, itu di zaman sekarang rata-rata tingginya. Bagaimana dengan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah alam kan? Karena zaman dulu tidak ada alat ukur yang seperti sekarang. Mungkin kalau udah ada mungkin dihitung semua ya, ya. Atau udah ada kamera. Tapi di zaman inilah memang sudah menjadi takdir supaya tidak terjadi fitnah. Bayangkan tidak boleh melukis. Kalau ada, bayangkan kalau ada lukisan Rasulullah, pasti orang-orang yang membenci Islam menginjak-injak dan lain sebagainya. Allah menjaga Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada lukisan satupun Rasulullah SAW. Adapun ulama atau sahabat Nabi waktu itu, karena tidak boleh melukis wajah, beliau itu melukis sandalnya Rasulullah, itu terompah. Nah, sampai sekarang kan digunakan ya itu. Nah, itu dia ikhwah, adalah majelis kita pada malam hari ini. Kita telah membahas para perawinya, dan juga kita telah membahas salah satu sifat Rasulullah SAW, yakni posturnya, tingginya. Boleh di-share ya ikhwah ya, bagian satu nih, postur tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Semoga mau dibaca tuh ya, yang bagian kecil-kecilnya, karena itu penjelasannya. Pada intinya Rasulullah lebih cenderung berpostur tinggi, memiliki postur sangat ideal dan proporsional. Baik, sebelum diakhiri, ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tafadhol. Boleh tentang majelis kita malam ini ataupun tema luar ya. Tafadhol. Baik, insya Allah kita lanjutkan di majelis selanjutnya, insya Allah besok. Al-Fakir mohon maaf, 2 hari belakangan kita tidak ada majelis karena Al-Fakir ada jadwal keluar ya, kok ya. Insya Allah kalau sempat besok kita lanjut, tapi besok itu Fakir juga ke Jakarta lagi ya, ada majelis Riyadus Shalihin. Tapi insya Allah Al-Fakir kabarkan ya, kalau misalkan ada majelis lagi, Al-Fakir kabarkan. Oh ya, Al-Fakir buat ini dulu ya, Pak. Faidah majelis malam ini. Silahkan tulis. Nah, Al-Fakir nulis di grup Faidah majelis malam ini. Silakan ikhwah kalau ada catatan bisa ditulis di situ ya. Kalau ada catatan bisa ditulis di situ supaya nanti ikhwah yang tidak hadir bisa membaca. Itu ada di grup Faidah majelis malam ini. Tulis di komentar yang ikhwah kalian dapat apa tadi di majelis, tulis di situ. Apakah perawinya Kutaibah itu siapa? Siapa-siapa. Kalau ada yang kurang tepat nanti oleh rekan-rekannya diluruskan, diperbaiki. Supaya jadi amal jariah ikhwah. Tidak untuk kita aja. Nah, enaknya seperti itu. Silakan nanti boleh ditulis faidah-faidahnya apa aja. Dimulai dari awal majelis tadi, kita baca rawi-rawinya, apakah tentang sejarah-sejarahnya, kisah-kisahnya, boleh ditulis di situ ya, supaya menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat. Semoga dengan kita mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah ini, kita semakin cinta kepada Nabi. Maka tidak tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenalan dulu, kita harus tahu dulu nih dengan Rasulullah SAW. Setiap sholat kita sebutin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebutkan terus Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi kita tidak tahu seperti apa Nabi Muhammad. Nah, di majelis ini kita usahakan kita tahu sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Di awal majelis sudah Al-Fakir sebutkan, kita mempelajari ini itu boleh dan memang terbayang, itu boleh. Karena Rasulullah SAW itu manusia,
bisa terbayang. Itu posturnya masih bisa kita bayangkan. Nanti warna kulitnya bisa kita bayangkan. Bentuk tubuhnya bisa kita bayangkan. Karena Rasulullah SAW adalah manusia. Berbeda kalau kita memikirkan hal-hal yang gaib. Memikirkan malaikat, memikirkan Allah. Tidak akan bisa otak kita menggambarkan hal-hal yang gaib. Kenapa? Karena otak kita tidak disetting untuk bisa meraih itu. Kita mikirin surga aja. Surga disebutkan ada sungai. Nah, yang kita pikirkan sungai di surga seperti sungai apa? Kayak sungai di dunia. Nah, tidak nyampe kan? Karena kita belum merasakan atau kita belum masuk ke dalam surga. Semoga nanti kita masuk ke dalam surga dan kita bisa melihat nih, ya Allah, ternyata di dalam riwayat-riwayat surga itu begini-begini, ternyata di dalamnya seperti ini. Ingat, surga itu tidak pernah terbayang di dalam hati, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Jadi surga itu betul-betul surprise bagi mereka yang memang ditakdirkan oleh Allah dan diberi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.